Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semuanya dan senantiasa menjaga kesehatan. Meskipun kita belajar dari rumah, namun harus tetap semangat dalam mengikuti pelajaran Al-Quran Hadis. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Senantiasa berdoa agar dimudahkan semua urusan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pokok kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Sebagaimana terdapat pada gambar berikut ini. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk materi pembelajaran, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Pada pertemuan kali ini, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat yang pertama, peserta didik dapat menentukan prinsip moral dalam pokok kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan hal-hal yang dapat menggugurkan pahala dalam memberi. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan pesan kandungan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, mari kita masuk pada materi kita tentang pokok kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Namun terlebih dahulu, sama-sama kita melihat hadis tentang keutamaan memberi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuk anak-anak, mari kita sama-sama yuk. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Falyadul ulya hiya munfiqatu was sufla hiya sailah. Yang artinya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta-minta. Riwayat Bukhari Muslim. Nah, anak-anak, setelah kita membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, ada dua poin penting yang dianjurkan bagi kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, anjuran memberi. Nah, anak-anak, untuk poin yang pertama, bahwa harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita sisihkan sebagian untuk disedekahkan. Kita pun diharuskan menjadi orang yang dermawan, yaitu suka memberi bantuan atau pertolongan terhadap sesama. Sebab orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Allah menganjurkan untuk bersedekah terhadap harta yang disayangi. Ini sebagai bukti bahwa harta yang kita punya itu juga merupakan sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyedekahkan harta yang disayangi itu sangat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 92. Yuk, mari sama-sama kita membaca. Mulai dari ta'awuz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Nah, anak-anak, selanjutnya bersedekah juga tidak boleh pilih kasih, sekalipun sedekah itu jatuh pada orang yang tidak berhak menerimanya. Orang yang menerima sedekah dengan senang hati akan mendoakannya. Para malaikat juga ikut mendoakan orang-orang yang bersedekah supaya mendapatkan gantinya. Nah, anak-anak, rezeki yang kita dapat itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
maka tidak boleh kita kikir. Kikir itu merupakan akhlak yang tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan siksaan yang berat besok di hari kiamat bagi orang-orang yang berbuat kikir. Hartanya akan dikalungkan di lehernya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 180. Yuk, mari sama-sama kita membaca. Tentunya didahului dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhalun bima atahumullah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarran lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Nah, anak-anak, makanya kita tidak boleh bakhil. Harta yang kita punyai harus kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Untuk poin yang kedua, anjuran untuk bekerja keras. Nah, anak-anak, kehormatan diri harus dijaga dengan baik. Jangan sampai merendahkan diri dengan meminta-minta atau mengharapkan pemberian orang lain. Seperti diisyaratkan di hadis di atas, bahwa tangan di bawah adalah meminta, derajatnya lebih rendah dari orang yang dermawan. Untuk menjadi orang yang dermawan harus bekerja keras. Karunia Allah di muka bumi ini harus dicari. Dengan bekerja keras, Allah akan memberi kecukupan. Bekerja keras bisa merubah nasib kita. Bahkan bisa menjadikan kaya raya. Dengan kekayaan yang dipunyai akan menjadikan kelebihan dan leluasa dalam bersedekah. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran materi tentang keutamaan memberi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menjadikan kita orang yang gemar memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.